Oke, jumpa lagi Mas Bro. Kali ini penting ya Mas Bro ya. Nah, ini saya akan ngasih tahu buat Mas Bro yang pengen ganti kiprok atau receiver ya. Khususnya untuk motor Mio ya Mas Bro, untuk pengapian half wave ya atau setengah gelombang ya, yang diaplikasikan untuk motor-motor lama ya Mas Bro. Kalau Mas Bro pengen pasang sendiri di rumah, kepada ke bengkel makan biaya, apalagi untuk pendapatan yang pas-pasan seperti saya. Nah, ini saya akan kasih tahu ya Mas Bro cara-caranya. Ini Mas Bro sudah saya lakukan ya, ini terbukti bekerja sempurna ya Mas Bro ya. Nah, ini yang namanya receiver ya Mas Bro, atau yang bahasa elektroniknya dioda ya. Ini bekerja untuk mengarahkan arus AC dari spool ya, spool mesin masuk ke sini, lalu diarahkan ke baterai untuk pengisian atau charging baterai ya Mas Bro. Adapun kerusakan yang sering terjadi Mas Bro untuk kiprok ini, yang umum saya temui adalah: 1. Kiprok mati total ya Mas Bro. Untuk motor ini, untuk pengapian AC, kalau kiprok mati total, pasti motor tidak dapat dinyalakan ya Mas Bro. Yang kedua, kiprok tidak mati ya Mas Bro, artinya kita bisa dapat menghidupkan motor seperti biasa, tetapi tegangan yang dihasilkan kiprok menuju ke baterai itu sangat tinggi ya Mas Bro, melebihi spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik ya Mas Bro. Artinya lebih dari 13 volt ya Mas Bro. Itu biasanya mencapai sampai 19 volt ya Mas Bro. Nah, ini akibatnya patah sekalinya Mas Bro, baterai kita bisa menggelembung dan umurnya sangat singkat sekali ya Mas Bro. Oke, tanpa lama-lama ya Bro, yang perlu diketahui Mas Bro adalah ini Mas Bro, perkabelan ya atau wiring. Ini di kiprok, soket kiprok itu terdapat 4 pin ya Mas Bro. Ground ini untuk massa ya Mas Bro, yang ditandai dengan kabel hitam. Oke, jelas. Yang kedua warna kuning ya Mas Bro, ini arus dari spool ya Mas Bro, masuk lalu dicabang untuk penerangan lampu depan ya Mas Bro. Yang keempat, warna merah ya Mas Bro, ini masuk pastinya. Kalau merah itu kita udah tahu semua bahwa merah itu tandanya ke baterai ya Mas Bro. Mas Bro nggak usah khawatir atau takut kalau mau pasang sendiri di rumah. Ini kita bisa langsung aplikasikan saja ya Mas Bro, tanpa bertanya-tanya ke bengkel ya Mas Bro. Caranya untuk sejenis motor ini Mas Bro, motor Mio jadi 10, motor saya motor karbo, langsung kita tancapkan aja Mas Bro ya. Nah, begini caranya Mas Bro. Nah, ini udah terpasang sempurnanya Mas Bro. Ini kalau terjadi kesalahan pemasangan Mas Bro, artinya motor ini nggak bisa hidup ya Mas Bro ya. Saya mau pasang sendiri tanpa konsultasi dulu dengan bengkelnya Mas Bro ya. Oke, kita buktikan Mas Bro apakah benar motor ini dapat menyala. Kita lihat bersama-sama ya Mas Bro. Oke, kita kunci kontak. Beneran Mas Bro,
berarti kita di sini tidak terdapat kesalahan pemasangan kiprok ya Mas Bro. Nah ini untuk Mas Bro yang pingin pasang sendiri kiprok di rumah ya Mas Bro, jangan khawatir Mas Bro, tidak akan meledak atau terbakar ya Mas Bro. Oke, saya jamin 1000% Mas Bro. Oke, gitu dulu ya Mas Bro. Tutorial kali ini saya di sini cuma ngasih informasi untuk Mas Bro yang pingin bongkar-bongkar di rumah, yang suka hobi bongkar-bongkar, hitung-hitung irit biaya bengkel berapa ya, belum lagi bensin, belum lagi ongkos. Sekarang pada tahu ya harga-harga mahal, pasti ongkos servis juga naik ya Mas Bro. Oke, kalau konten ini ada manfaatnya Mas Bro, bagikan kepada teman-teman Mas Bro, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalam.